Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama saya Guru Injil Atomai. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kita dan menopang kita serta memberkati kita hari demi hari yang boleh kita lalui. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh menginjakan kaki di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua adalah anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu kepada kami, penyertaan-Mu, petopangan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami. Kami menyadari betul bahwa kami ada adalah karena kemurahan hati Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami. Dan tolonglah kami pada hari ini untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya roh Tuhan yang menolong kami, memahami, serta kami mampu mempraktekkan, melakukan firman. Sekali lagi kami mohon, tolong layakan kami, sucikan kami. Ampunilah segala dosa kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 mulai ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun, kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah super atau inferior atau salib. Nah, saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, perikop ini, saudara, suatu hari Yesus itu memberikan respon atas perselisihan yang terjadi di antara para murid Yesus. Ya, singkat cerita, apa yang kita baca tadi adalah Yakobus dan Yohanes itu meminta supaya diberikan posisi khusus di dalam kerajaan Tuhan Yesus nantinya. Jadi mungkin saja mereka merasa bahwa mereka lebih hebat, lebih berpengaruh dibandingkan murid-murid yang lainnya.
Mungkin saja juga mereka mau memastikan supaya mereka tidak ketinggalan dan bisa memesan tempat, ya, tempat lebih dulu kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, dari apa yang kita baca dari perikop tadi adalah kita juga betapa seringnya status kita di depan orang lain itu menjadi begitu penting. Ya, kita terus-menerus berpikir bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana aku dibandingkan dengan orang lain, apakah aku ini cukup baikkah, apakah cukup berprestasikah saya ini, cukup perhatiankah, apakah aku pantas untuk dianggap penting. Nah, saudara, emosi dan rasa aman kita naik turun berdasarkan bagaimana orang lain menilai kita, atau berdasarkan bagaimana kita membayangkan orang lain menilai kita. Kalau orang memuji kita, membandingkan betapa lebih baiknya kita dibandingkan orang lain, betapa berjasanya kita dalam kehidupan mereka, maka kita dengan mudah tergelincir ke lembah kesombongan. Ya, kita merasa diri super, merasa hebat, merasa puas diri, dan seolah berhak mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Atau sebaliknya, ya, kita menjadi takut kalau rasa superior itu dan rasa puas diri itu menjadi hilang. Nah, sebaliknya juga saudara, kalau orang lain mengkritik kita, membandingkan betapa lebih buruknya kita dibandingkan orang lain, betapa tidak bergunanya segala usaha kita, maka kita dengan mudah tergelincir ke lembah frustasi, putus asa. Nah, itulah hidup dalam dunia ini, saudara. Tuhan Yesus menggambarkan itu di dalam seperti para raja dan pembesar pada masa itu yang memerintah dan berkuasa dengan menggunakan kekerasan. Kita selalu mau menunjukkan bahwa kita ini memegang kendali, berkuasa, hebat, atau setidaknya saudara kita tidak ketinggalan, ya. Kita seperti raja atau ratu kecil yang berharap bahwa seluruh dunia ini taat kepada kita, menyembah kepada kita, ya, menyembah kerajaan kecil kita. Nah, itulah sebabnya kita tidak pernah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, dan tidak pernah puas kalau kita diakui ataupun menjadi patah semangat ketika kita tidak dianggap atau ditolak. Nah, saudara, betapa bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Perhatikan saudara, pertanyaan Tuhan Yesus di atas, ya, dia berkata demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Lalu barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, perhatikan saudara, perkataan atau ajaran Tuhan Yesus ini, bahwa Yesus tidak mengatakan lepaskan segala keinginan untuk menjadi besar, hindarkan segala kesempatan untuk menjadi terkemuka. Bukan itu maksudnya saudara. Banyak tokoh Alkitab dan tokoh sejarah yang berkuasa, besar dan terkemuka dalam dunia ini, dan pada saat yang sama juga mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, saudara, yang Tuhan Yesus lakukan adalah mendefinisikan ulang arti menjadi besar dan menjadi terkemuka. Perhatikan kata-kata dari Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa kita tidak menjadi besar dan tidak terkemuka dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi dengan melayani mereka, dengan mengedepankan keperluan dan kebutuhan mereka, dengan menempatkan kepentingan mereka sebelum kepentingan kita. Inilah satu-satunya jalan untuk tidak tergelincir ke lembah kesombongan atau ke lembah putus asa di sisi yang lain. Kita berjalan di jalan hamba yang melayani orang lain. Sikap kita terhadap orang lain bukanlah kamu ada di sini untuk melayani aku, bukan. Tetapi sebaliknya, aku ada di sini untuk melayani kamu. Nah, itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita ada di sini menjadi murid Kristus untuk melayani orang lain. Nah, saudara, lebih lagi saudara, Tuhan Yesus melanjutkan, bukankah itu yang Yesus lakukan sendiri juga? Ya, kalimat selanjutnya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, sungguh luar biasa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan. Ia sendiri melakukannya, ia sendiri mempraktekannya. Yesus tidak sekedar
memberikan pengajaran tentang apa artinya menjadi pemimpin yang melayani. Tetapi saudara, ia sendiri memberikan nyawanya, mati menggantikan kita, menggantikan engkau dan saya. Nah, itu sebabnya saudara, setiap kali kita merasa tergoda untuk merasa lebih baik, merasa super, lebih hebat dari orang lain, atau kita mungkin merasa lebih buruk, lebih inferior dari orang lain, datanglah kepada salib Tuhan Yesus. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Stott menulis demikian. Setiap kali kita melihat pada salib Yesus, Yesus seolah berkata, "Aku ada di sini karena engkau. Dosamu aku tanggung, kutukanmu aku yang derita, hutangmu yang aku yang lunasi, kematianmu akulah yang melaluinya, yang menanggungnya." Tidak ada satupun di sepanjang sejarah dan di seluruh jagat raya ini yang membuat kita kecil selain salib Yesus Kristus. Setiap kita punya pandangan yang berlebihan tentang diri kita sendiri, khususnya sikap merasa benar, merasa hebat, merasa lebih pintar dan lain sebagainya di atas orang lain, sampai kita datang kepada salib Yesus dan kita melihat diri kita. Di sanalah kita baru tahu betapa kecilnya kita ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita meminta anugerah Tuhan. Agar apa? Agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya semakin rutin dan tekun mengarahkan hati kita pada pikiran kita kepada salib Tuhan Yesus, dan bagaimana kita melayani kebutuhan dan kepentingan orang lain. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini terus-menerus mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya menjadi orang Kristen untuk melayani orang lain. Amin.